Shalom, sahabat LTVC yang berbahagia dimanapun Anda berada. Hubungan memiliki peranan di dalam kehidupan di bumi dan di surga. Hubungan seperti apa yang memiliki peranan di bumi? Dalam bisnis, karir, studi, memiliki hubungan dengan sesama. Istilah saat ini adalah networking, yang merupakan salah satu poin keberhasilan, walaupun Tuhan berada di balik keberhasilan semuanya. Bagaimana dengan hubungan dengan surga? Dalam hal ini, apa penyembahan kita memberikan peranan dalam hal hubungan? Kehidupan dunia saja memerlukan hubungan, apalagi kehidupan surgawi. Penyembahan kita akan merefleksikan hubungan dengan Tuhan. Sharing firman Tuhan hari ini memberikan penjelasan bagaimana menyembah dengan menyenangkan hati Tuhan, sehingga menciptakan hubungan intim dengan Tuhan. Ayo, mari kita simak sharing firman yang memberkati hari ini. Kiranya kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi sahabat LTVC. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari naikkan syukur kepada Allah, Bapa yang telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Dan kita dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Mari saudara, sebagai penyembah-penyembah Allah, kita harus penuh dengan sukacita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Mari angkat hatimu, saudara, naikkan pujian bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan terimalah sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Mari kita bertepuk tangan saudara. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kami dapat menyaksikan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Mari saudara angkat kedua tangan hati kita. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dikuduskan untuk menjadi penyembah-penyembah Allah dalam hidup kami, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tujuan hidup kami adalah penyembahan kepadamu Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Mari saudara, lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tujuan hidup kita adalah menyembah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dimanapun kita berada, biarlah Allah bertahta di tengah-tengah pujian umat. Layaklah Dia untuk menerima segala pujian. Nyanyi dengan penuh percaya, rasakan kuasa dan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Maha tinggi, Hosana, layak dipuji Tuhan. layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sebab di malam ini tidak ada nama lain yang olehnya kita peroleh keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Olehnya sembahlah Tuhan, jadikan Dia sebagai juru selamat dan sahabat dalam hidup kita. Katakan Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana di tempat Allah Maha tinggi. Terima kasih Allah, layak dipuji disembah. layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah Alfa dan Omega. Engkau layak menerima pujian dan penyembahan kami. Karena Tuhan Yesus menguduskan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Hidup kami adalah penyembahan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hosana bagi-Mu tempat yang
Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. mari beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saudara lebih lagi menyembah Tuhan Yesus, sebab dialah Allah yang kudus, Dia yang layak menerima pujian, dan hidup kita adalah penyembahan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Sebab penyembahan kami hanya Bagi-Mu saja Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Rohku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyadari Tuhan, hidup kami adalah penyembahan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih ya Allah. Mari saudara tetap dalam hadirat Allah, nyatakan segenap hati kita dengan kepada Allah Bapa di surga. Kita mau menyembah di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Inilah kerinduan kita, untuk selalu mendengar kita. Kerinduanku datang padamu, Allahmu yang maha syari, ku cinta. Engkaulah Raja dalam hidup kami. Kaulah Rajaku Engkau sahabat kami. dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Mari angkat kedua tangan dan hati kita dengan sukacita. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran dengan segenap hati kami, dengan hidup di dalam kebenaran. Ini pengakuan iman kami Tuhan Yesus. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan datang kepada Kerinduanku
Engkau Tuhan Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Tak seorang seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan sekali lagi, tak seorang pun seperti Tuhan Yesus. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Terima kasih ya Allah. Segala hormat bagimu Tuhan Yesus. Shalom, damai sejahtera bagi semua sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa untuk menyampaikan atau untuk mendengar Injil yang adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Di tengah-tengah masa yang tidak menentu dan serba penuh dengan pertanyaan. Tapi bagi kita orang percaya, responnya pastinya akan berbeda. Karena bukankah dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik? Karena itu hari ini kita akan melihat atau menyimak satu tema yang cukup mendasar, akan tetapi menurut saya relevan untuk dipertanyakan kepada kita pribadi lepas pribadi, yaitu apa penyembahanmu. Tapi sebelum lebih jauh, kita sama-sama berdoa, kita siapkan hati kita. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur hari ini, hari yang Tuhan beri kepada kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kebenaran yang memerdekakan kami ya Bapa. Terpujilah Engkau, kami semua siap mendengarkan. Berbicaralah, haleluya, amin. Saya berharap setelah mendengar sharing ini, semua kita akan mampu merefleksikan diri di dalam penyembahan yang intim atau melekat, bahkan menyatu dengan Tuhan. Karena hasil puncak dari the true worship atau penyembahan sejati adalah that you will be like who you worship. Engkau akan menjadi serupa, menjadi segambar, sepeta, seteladan dengan apa yang engkau sembah atau siapa yang engkau sembah. Dengan demikian, sahabat LTVC akan paham bahwa sesungguhnya penyembahan adalah proses transformasi, proses diri kita bermetamorfosa, proses menjadi satu dengan Tuhan. Mengerti apa penyembahanmu, sebagaimana tema hari ini, itu sama dengan engkau mengerti bagaimana proses menjalin hubungan. Tidak lain adalah pengenalan akan Allah, yang sangat disenangi Bapa daripada korban-korban sembelihan atau korban-korban bakaran. Suatu kali perempuan Samaria berkata kepada Yesus terkait dengan penyembahan. Karena perempuan Samaria menyampaikan kepada Yesus, berkata demikian, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Bagi Israel, Yerusalemlah tempat menyembah. Bahkan itu dijadikan kiblat atau arah menjadi tujuan untuk menyembah. Akan tetapi, Yesus waktu itu mendobrak, merevolusi, mengubah paradigma perempuan Samaria itu, dan khususnya kita pada hari ini. Kita belajar bahwa worship is not a religious system. Penyembahan itu bukan aturan agamawi seperti yang mungkin kita lakukan selama ini. Penyembahan sama sekali bukan tentang tata ibadah, bukan juga rutinitas agamawi. Tidak sekedar merangkai kata-kata dalam syair suatu nyanyian dan seterusnya, sahabat LTVC. Tapi rupanya penyembahan itu adalah tentang intimate relationship with God.
tentang kedalaman hubungan hati kita dengan Tuhan. Sayangnya, kita sebagai gereja telah keliru. Kita telah teralihkan banyak gitu ya. Kita telah salah sasaran alias hamartia. Karena kita pun telah menggantikan penyembahan yang sejati dengan panggung di hari Minggu saja. Bahkan kita menyebutnya sebagai pujian dan penyembahan, bukan? Maka jangan salahkan, kita bisa menjadi berkepribadian ganda. Pada hari Minggu kita rohani, tapi Senin dan Sabtu sampai Sabtu kita rohana. Jangan salahkan orang di luar sana tidak tertarik dengan kekristenan. Karena penyembahan mereka jauh lebih terlihat beragama, jauh terlihat lebih khusyuk, lebih serius dibanding orang percaya. Tapi penyembahan yang benar bukanlah itu Bapak Ibu. Hari ini kita reminder bahwa sesungguhnya penyembahan itu adalah tentang relationship with God. Tentang kedalaman hubungan hati kita dengan Tuhan. Setiap hari, setiap saat, setiap momen. Karena itu adalah jati diri kita sebagai manusia baru. Kalau begitu, apakah salah dengan ibadah hari Minggu? Dengan musik dan nyanyian yang kita nyanyikan selama ini? Tentu bukan begitu maksudnya sahabat LTPC. Tidak ada salahnya kita berkumpul bersama berfellowship sebagai keluarga dalam Tuhan. Tidak ada salahnya dengan alat musik dan nyanyian kita. Tapi menjadi tidak berguna bagi sorga jika itu menjadi sekedar perform. Tidak bermanfaat jika hanya sampai perasaan dan jiwa saja. Seperti dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini peringatan buat kita semua. Bahkan penyembahan adalah masalah hati. Penyembahan haruslah seturut ajaran sorga. Dalam percakapan dengan perempuan Samaria tadi, dikatakan di Yohanes 4 ayat 23, saya bacakan buat kita semua. Saatnya akan datang, bahkan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi digarisbawahi di sini bahwa penyembahan yang sejati adalah mereka yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dalam nilai, Bapak Ibu, dalam substansi, dalam esensi segenap keberadaan kita, dimanapun dan kapanpun. Ketika kita connect, tersambung pada adikodrati Bapa yang adalah sumber dan resource kita. Kata Bapa mengandung makna hubungan atau relationship. Bapa adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mungkin pertanyaannya adalah, kalau begitu bagaimana menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran? Sebenarnya pertanyaan ini tidak perlu ditanyakan, atau setidak-tidaknya akan dapat segera dimengerti, kita pahami apabila kita sudah lahir baru. Lahir dari air dan roh. Dilahirkan dari benih firman yang tidak fana. Artinya, ini terkait pada koneksi hati kita atau identitas kita sebagai manusia yang baru. Yang rohnya telah dihidupkan dengan sang roh yang memberi hidup. Bukan lagi hati yang keras, tapi melalui hati yang baru, yang lembut dan taat. Sebenarnya, dalam ayat sebelumnya, ada catatan penting yang mesti kita pahami, yaitu ayat 22a di Yohanes 4 tadi. Ketika dikatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Inilah alasannya, sahabat LTPC, mengapa penyembahan yang sejati adalah tentang pengenalan akan Allah. Inilah yang membuat bahwa kekristenan bukan agama pada umumnya, yang tidak mengenal siapa yang mereka sembah. Tapi kita menyembah siapa yang kita kenal. Kata mengenal di ayat itu mempunyai arti yaitu to perceive with the eyes. Melihat dengan mata. To experience. Artinya mengalami Tuhan. Kita harus uji diri kita saat ini, sahabat LTPC. Apakah kita melihat dan mengalami Tuhan ketika kita menyembah Dia? Sahabat LTPC, ada satu kata menyembah dalam konteks pengenalan
yang digunakan begitu sangat dalam arti atau syarat makna yang akan membuat kita memahami lebih jauh tentang menyembah dalam konteks pengenalan itu, yaitu tertulis di Filipi 3. Mari kita sama-sama membaca dan merasakan di dalam roh kita apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 11. Dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuat kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kata mengenal di sini, bahasa Gerikanya adalah ginosko, yang artinya tidak hanya sekedar bermakna mengenal, akan tetapi lebih kepada a unique heart, a special aspect of our identity with God. Ginosko di sini adalah idiomatik dari bahasa Ibrani, yaitu yada, yang artinya sedemikian rupa memberikan pengertian, pengenalan yang sesungguhnya dengan Allah. Kata ini salah satunya terdapat di dalam Kejadian 4 ayat 1, sahabat LTVC. Dikatakan, Adam knew Eve, Hawa, his wife. Kemudian Adam, kalau bahasa Indonesianya, kemudian Adam bersetubuh dengan Hawa dan mengandunglah perempuan itu. Kata Adam atau bersetubuh dengan istrinya, yang bahasa Ibraninya yada, itu diartikan dengan mengenal atau arti yang dalam dari penyembahan, yaitu to know by experience. Sahabat LTVC, itulah makna penyembahan yang sejati, yaitu merasakan dan mengalami Tuhan. Itulah yang sebenarnya penyembahan yang diinginkan Bapa, karena Bapa menghendaki menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tidak tahukah engkau bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jadi ketika Yesus mengatakan supaya kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita, maka kita berbuah banyak. Itulah arti penyembahan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat LTVC, puji Tuhan. Sebuah sharing yang luar biasa sekali yang disampaikan oleh Bapak John Thompson dengan tema apa penyembahanmu. Tentunya kita sama-sama sepakat penyembahan kita adalah kepada Tuhan Yesus. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kita akan melakukan perjamuan kudus, ambil waktu sejenak merenungkan kebaikan Tuhan dan juga bisa merenungkan apabila ada hal-hal yang masih sangkut di hati, ada hal-hal yang masih membuat hati kita panas dan hati kita belum bisa menerima dan belum bisa mengampuni. Saat ini adalah waktu yang terbaik sebelum kita mengadakan perjamuan kudus, kita hening sejenak supaya bisa melupakan masa lalu yang membuat hati kita sakit, kepahitan dan kita tidak bisa melepaskan. Kita hening sejenak agar kita lepaskan. Ya. Sahabat TVC, mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum.
Sahabat LTVC, kita telah melakukan perjamuan kudus firman Tuhan di dalam Yohanes 6:56 dan Yohanes 15 ayat 7 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tentunya ini adalah saat yang baik buat kita, juga kita bisa berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami bisa dikuatkan oleh sharing kebenaran firman-Mu mengenai penyembahan kami hanya kepada Tuhan. Kiranya sharing hari ini memberikan kami kekuatan, dimeteraikan di hati kami, dan kami dapat pegang teguh di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau berdoa, Engkau memberkati negara Indonesia, Engkau memberkati kota Jakarta di mana kami tinggal. Juga Engkau memberkati semua jemaat LTVC, sahabat LTVC dimanapun berada Tuhan. Terlebih mereka yang dalam masalah, dalam pergumulan, dalam persoalan Tuhan. Engkau tolong, Engkau buka jalan sehingga mereka bisa mendapat hal-hal yang baru dari Tuhan. Sehingga segala permasalahan, segala pergumulan terselesaikan dengan baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah hari ini kami bisa menerima berkat baru dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat LTVC, tentunya kita akan mengakhiri ibadah kita sebentar lagi. Arahkan hatimu kepada Tuhan sahabat LTVC dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya, Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.